Duh, panas banget dah. Wah, Akhirnya. alhamdulillah. Gimana kelas lu sekarang, Mil? Aman sih, standar aja. Kelas kita kan cuma beda shift aja. Ya, si lu sekarang sih 11 F2. Gua 11. Terus gua sekolah pagi kan? Iya, Gua siang. Panas banget dah kalau siang-siang sekolah. biasa lah. Aduh. Terus, lu lagi kepikiran apa? Maksudnya kayak ada ide apa gitu ke depannya? Kebetulan nih ada bulan puasa. Idenya sih buka takjil sih, buat takjil. Depan Alfata aja. Iya, depan foto aja deh kan. Mentang-mentang lagi puasa nih. Pasti. Terus lu udah kepikiran nggak nanti buatnya? Untuk usahanya gimana? Ongkirnya gimana? Mungkin? Iya sih, masih pikir-pikir biaya produksinya sama mau buat ongkir antar takjilnya sih. Gitu. Iya. Kalau mau, gua bantuin hitung deh di rumah lu. Boleh sih kita kerja sama. Tapi besok aja kita pikirnya. Ya, nggak apa-apa. Sebelum kita mulai rencananya, kita pesen dulu di pantai. Dah. Itu mirip fungsi mutlak ya. Bentar, gua udah mikirin kayaknya. Mana ya? Ini dia nih. Meter. Jadi itu 4 meter, sini 3 meter 50 cm. Jadi kalau untuk fungsi mutlaknya harusnya sih 3 meter ditambah 4 aja udah 7. Jadi 7 meter 50 cm dong. Ya Alis, lu kemari deh. Kenapa dah? Coba lu lihat jejak kaki lu yang tadi. Kalau dihitung-hitung kayaknya sama fungsi mutlak ya. Iya deh, kok mirip-mirip ya sama kayak Ibu Dianja aja kemarin. Iya. Tadi kalau gue udah hitung dari yang sana ke sini itu kira-kira tadi 4 meter 50 cm. Terus pas lu balik itu 3 meter. Jadi kalau ditotalin kurang lebih 7 meter 50 cm deh. Oh iya kan, saya tambah-tambahkan aja. Iya. Kebetulan ada ombak nih. Coba kita hitung deh. Desibel intensitasnya. Ayo. Coba deh kita hitung intensitas bunyi ombak ini. Iya. Kebetulan gua ada piasnya nih. Coba mana. Kita coba deh. Kita hitung 30 detik ya. Kita pause dulu baru kita gas. Oke. Lepas nih 30 detik. Dia punya pola grafiknya. Kok mirip-mirip ini ya, fungsi logaritma ya, Iya. yang pernah diajari Bu Lianca kemarin. Iya. Dan juga kemarin kan kita diajar fisika sama Ibu Levitar. Levitar. Oh iya. Ininya. Ya udahlah, gue cuma mau tanya itu dah.
Gimana Lis? Udah nih, gue udah hitung udah awal nih berapa nih kita dapat? Kita gunakan 50.000, 500 ribu aja. Iya. Terus? Itu buat berapa porsi? 50 buah. 50 porsi. Iya, cuma gue udah tentuin harganya nih makanan tradisional yang di kemarin aja tuh sama ibu Yanca. Ya rumusnya itu modal awal per porsi. Jadinya 500 per 50, jadinya 10.000 per porsi satu. Oh, jadi bandrol dengan harga 10.000 per porsinya. Iya. Ini gimana sih yang mah? Gue masih Oh, kalau ini kan kita nanti kurang dana. Gimana kalau kita minjem aja dulu 1 juta dari bank. Cuman dari bank ini katanya bunganya itu bunga majemuk 10% per bulan. Nah, bunga majemuknya itu kalau 10% per bulan artinya nanti kita desimalkan artinya 0,1 ya. Ya. Artinya ya bisa dibilang untuk bunga majemuknya nanti kita harus bayar balik ke bank itu kurang lebih 1.210.000 rupiah. Itu untuk 2 bulan. Jadi 2 bulan ke depan sudah harus dibayar dari contohnya. Oh iya nih, juga dia ongkir bawa taginya. Coba lu lihat. Gue masih bingung sih tentukan harganya. Oh, tapi ini lu udah tentuin nih untuk Ya. sekitaran gini. Oh, ini artinya, jadi untuk 0 sampai 5 km tuh kita pakai harga dasar aja ya? Iya, harga dasar 10.000. Nanti per 5 kilo 5.000. Oh, jadi tiap 5 kilo ditambah 5.000. Iya, seperti 5 kilo dan 10 kilo 15.000. 10 sampai 15 kilo tuh 2.000. Oh, artinya kalau 8 km tetap masuk kategori 5 sampai 10 km ya? Iya, kita gunakan aja. Oh iya, siap. Jadi gitu aja mungkin? Oke, bisa kita Gas! Ya, halo Kak, dengan ongkir ya Kak? Ya. Alamatnya di mana Kak? Juara. Oh, kalau kita patokan harganya sih 5 sampai 10 km itu 15.000 Kak. Kalau 0 sampai 5 km itu 10.000 Kak untuk harga awalnya. Kalau sampai Wara itu kira-kira berapa kilo Kak? 7 sampai 8. Warnya patokannya masuk ke yang 5 sampai 10 km Kak. Harganya 15.000 Kak. Ya, ongkir Kak? Oke. Wara kan Kak? Siap Kak. Ini tuh semuanya. Ya mungkin. Hamil food. Ini uangnya. Oh ya. Ya Kak. Makasih. Oke. Ya, jadi dari hasil yang ya, jadi dari contoh yang kita ambil yaitu seperti tapak kaki di pantai, yaitu yang telah kita cari, telah kita dapat, yaitu maju sama dengan 4,5 meter, dan untuk mundurnya atau baliknya mundur sejauh negatif 3 meter karena mundur. Nah, sekarang untuk menentukan perpindahannya atau posisi akhirnya, pada posisi akhir yaitu kita kurangi saja 4,5 dikurangi dengan 3 meter sama dengan 1,5. Nah, ini perpindahan 1,5 meter dari titik awal. Tapi itu untuk perpindahan. Sedangkan untuk fungsi mutlaknya sendiri bekerja pada rumus jarak. Nah, jadi untuk jaraknya sendiri yaitu 4,5 ditambah dengan 3 meter. Hasilnya 7,5. Nah, jarak karena dihitungnya keseluruhan tempuh. Jadi seberapa jauh jarak yang ditempuh oleh orang tersebut. Nah, untuk contoh kedua dari fungsi mutlak, kita ambil untuk gerakan majunya, maju sejauh 4 meter, dan untuk mundurnya
sejauh 5 meter. Nah, untuk yang pertama kita tentukan dulu perpindahannya. Perpindahan yaitu 4 meter dikurangi dengan 5, hasilnya tentu -1. Nah, jadi untuk perpindahannya sendiri yaitu -1 meter atau dia berkurang 1 meter. Dan untuk penentuan jaraknya, nah di sini dimana fungsi mutlaknya bekerja, dimana 4 meter harus ditambahkan dengan 5 meter. Jadi dihitung keseluruhan jarak tempuhnya, hasilnya 9 meter. Ya, jadi pada fungsi kedua yaitu fungsi logaritma, kita mengambil contoh yaitu kuat suara ombak di pantai. Nah, untuk rumusnya sendiri itu TI sama dengan 10 log dalam kurung I per ambang batas pendengaran. Nah, yang diketahui yaitu TI taraf intensitas yaitu 50 desibel setelah yang kita ukur di pantai. Terus untuk IO atau ambang batas pendengaran manusia itu merupakan konstanta yaitu 10⁻12. Nah, sekarang kita masukkan aja nilainya. 50 desibel dengan 10 log 10 harusnya dalam kurung I per 10⁻12. Maaf. Sekarang bagi kedua sisi dengan 10, artinya 5 sama dengan log 10 kurung per 10⁻12. Nah, maka berdasarkan sifat dasar logaritma, maka I per 10 dipindahkan 12 sama dengan 10⁻5. Ya, 10⁻5. Maka untuk intensitasnya sendiri sama dengan 10⁻5 dikali 10⁻12. Nah, sekarang intensitasnya sendiri yaitu sama dengan 10⁻7 watt per meter kuadrat. Ya. Nah, jadi untuk fungsi logaritma contohnya yang kedua. Ini sama saya dengan yang tadi, kita ganti variabelnya. TI taraf intensitas sama dengan 10 log intensitas per ambang batas pendengaran. Diketahui. Nah, jadi kita ketahui sekarang contohnya taraf intensitasnya sama dengan, ya kita taruh saja 70 desibel, contoh 70 desibel. Dan untuk ambang batas pendengaran masih sama karena merupakan konstanta yaitu 10⁻12. Sekarang kita masukkan nilai yang sudah ada. 70 sama dengan 10 log kurung I per 10⁻12. Maka kita bagi dengan 10 pada kedua sisi, maka 7 sama dengan log 10. Oh ya, di sini juga log 10 ya. Ya. Kurung I per 10⁻12. Nah, sekarang kita pindahkan lagi ke yang pertama. I per 10⁻12 sama dengan 10⁻7. Ya. Maka I sama dengan 10 kali 7, 10⁻7 kali 10⁻12. Mohon maaf pada kesalahan.
I sama dengan 10 pangkat 5 pangkat minimal watt per meter wadah. Ya, jadi ini merupakan contoh yang kedua. Nah, jadi untuk fungsi yang ketiga itu fungsi rasional, menghitung biaya produksi rata-rata takjil. Nah, untuk takjilnya sendiri yang kita ambil yaitu ada kolak dan es kelapa muda. Nah, untuk modalnya sendiri kita ambil 500.000. Diketahui modal awal dengan 500.000. Nah, sekarang untuk rumusnya sendiri C kemudian total modal per jumlah porsi. Nah, untuk total modalnya sendiri kita ada 500.000. Kita bagi dengan contoh takjil yang kita ambil es kelapa muda. Kita buat 50 porsi dengan total modal 500.000. Hasilnya dengan satu porsi hasilnya sama dengan 10.000. Nah, ini mengartikan satu porsi es kelapa muda itu dibanderol dengan harga 10.000 supaya memadai dan melewati break even point untuk menyesuaikan dengan total modal. Ya, jadi untuk fungsi rasional menghitung biaya produksi rata-rata takjil. Bersama dengan yang pertama diketahui dengan modal awal. Modal awal sama dengan 500.000. Nah, untuk rumusnya sendiri seperti yang tadi, C sama dengan total modal per jumlah porsi. Nah, sekarang untuk modalnya sendiri 500.000 seperti yang tadi sekarang kita coba ambil jumlah porsi 100, potong nah, ada sisa 5.000 ya, hasilnya sama dengan 5.000. Satu porsi sama dengan 5.000. Rp2.000. Oke, sekarang kita di fungsi eksponensial. Eksponensial. Kita langsung aja ke contoh pertama, yaitu Bu Rina baru saja memenangkan hadiah undian senilai 10 juta rupiah. Ia tidak ingin langsung menghabiskan uang tersebut. Setelah mencari informasi, Bu Rina menemukan sebuah koperasi simpan pinjam di desanya yang sedang mengadakan program simpanan berjangka khusus dengan penawaran bunga minimum sebesar 10% per bulan. Tertarik dengan penawaran tersebut, Bu Rina menyetorkan seluruh uang hadiahnya ke koperasi dan berencana tidak akan menarik uang tersebut selama beberapa waktu agar bunganya bisa terus bertuah. Pertanyaannya, berapa total uang Bu Rina pada akhir bulan ke-1 bulan sama 6, berapa total uang Bu Rina jika ia memberikan tabungannya selama 6 bulan, dan ketiga, berapa total uang Bu Rina tepat pada akhir bulan 13 atau 1 tahun. Ya, kita masuk diketahuinya dulu, yaitu modal awalnya yaitu 10 juta. RT 10 juta 10 juta suku bunganya per bulan itu 10%, jadi 0,10 dan itu aja diketahui. Kita langsung masuk aja ke rumusnya, yaitu MT MO 1 tambah MT. MT itu total uang pada bulan tertentu. Berarti kita hitung dari bulan pertama dulu. Jadi kita hitung dari bulan pertama dulu, akhir bulan ke-1, yaitu
MT sama dengan 10 juta. Bulan pertama MT sama dengan 10 juta. 1 tambah 0,10 ya. Jadinya 1 tambah 0,10 jadi 1,1. Kurang 1,1, T nya itu 1 karena akhir 1, jadi 10 juta kali 1,1 pangkat 1, jadinya bulan pertama yaitu 11 juta. Kita lanjut ke bulan ke-6. Berarti kalau akhir bulan ke-6 berarti T nya 6, jadi MT sama dengan 10 juta. 1 tambah 0,10 pangkat 6, jadi 10 juta kali sama dengan 1,1 pangkat 6, hasilnya yaitu 17.715.610 rupiah. Jadi uang Bu Rina setelah 6 bulan bertambah menjadi 17.715.610. Kita lanjut ke bulan ke-12. Bulan 12, akhir bulan 12. Jadi sampai lagi MT sama dengan T nya sini kan 12 karena akhir tahun, karena bulan ke-12. MT sama dengan 10 juta. 1 tambah 0,10 pangkat 12, jadinya 10 juta dikalikan dengan 1,1 pangkat 12, jadinya 31.384.283. Jadi tepatnya setelah 1 tahun berinflasi, uang Bu Rina melonjak gratis menjadi 31.384.283. Uangnya naik lebih dari 3 kali lipat dalam setahun berkat efek bunga Magicbook. Ya, kita lanjut ke contoh soal kedua. Contoh soal kedua masih sama tentang fungsi eksponensial, yaitu soalnya itu Mas Anton baru saja menjual sepeda motornya lamanya seharga 10 juta rupiah. Ia berencana menggunakan uang tersebut sebagai modal awal untuk membuka kedai kopi impiannya di tahun depan. Agar nilai uangnya tidak tergerus inflasi, Mas Anton memutuskan untuk menginvestasikan uang tersebut ke dalam sebuah program pendanaan peer-to-peer atau P2P lending khusus UMKM. Platform pendanaan tersebut memberikan imbal hasil berupa bunga Magicbook sebesar 5% per bulan. Mas Anton menyetorkan seluruh uang hasil penjualan motornya dan berjanji pada dirinya tersendiri untuk tidak mengotak-atik uang tersebut sampai saatnya tiba. Pertanyaannya itu, berapakah total saldo Mas Anton setelah bulan pertama? Berapakah total saldo saat setengah tahun berlalu atau bulan ke-6? Dan tepat pada akhir tahun bulan ke-12 saat siap menyewa tempat untuk kedainya, berapakah total modal yang akhirnya ia miliki? Oke, kita tulis diketahuinya dulu, yaitu modal awalnya 10 juta. Diketahui modal awalnya 10 juta. Rupiah, PR lagi, rupiah. Rupiah. Suku bunga per bulannya yaitu 5% atau 0,05. Oke, terus ditanyanya dulu yaitu hasil akhir bulan pertama, ke-6 dan ke-12. Oke, kita langsung kerjakan aja dari akhir bulan pertama, jadinya T nya tuh 1. Langsung kita masukkan ke kayak rumus tadi, MT sama dengan 10 juta kali sama buka kurung 1 tambah suku bunga per bulan pangkat per bulan tersebut, jadinya 10 juta kali 1 tambah 0,5 pangkat 1, 10 juta kali 1,05 pangkat 1, jadi hasilnya 10 juta. Jadi hasil akhir bulan pertama yaitu 10.500.000.
Jadi ia mendapatkan keuntungan 500.000 tanpa harus bekerja ekstra. Kita lanjut ke akhir bulan ke-6. Berarti kalau akhir bulan ke-6 jadinya T-nya itu 6. T-nya itu 6. Kita tadi lagi masukkan rumusnya 10 juta 1 tambah 0,05. T-nya diganti 6 karena akhir bulan ke-6. Jadinya 10 juta kali 1,05 pangkat 6. Jadinya hasilnya yaitu 13 juta 400.956. Setelah setengah tahun, modal investasi Mas Anton bertambah menjadi 13.400.956. Kita lanjut ke akhir tahun atau bulan ke-12. Akhir tahun, jadi bulan ke-12. Jadinya T-nya tuh 12. Oke, biasa lagi kita masukkan ke dalam rumus diketahuinya 10 juta 1 tambah 0,05 pangkatnya dipangkatkan T-nya itu 12. Jadinya 10 juta dikali sama 1,05 pangkat 12. Jadinya hasilnya 17 juta 958.563. Jadi pada Mas Anton siap membuka kedai kopinya, dia tahu total modalnya telah mencapai 17.958.563. Uang tersebut hampir bernilai 2 kali lipat dari modal awalnya. Ya, sekian dari contoh soal fungsi eksponensial. Oke, kita akan lanjut ke fungsi tangga. Langsung aja ke soal pertama, yaitu sebuah jasa ekspedisi menyatakan tarif ongkos kirim keluar kota dengan aturan sebagai berikut. Berat paket hingga 1 kilo dikenakan biaya 15.000. Setiap tambahan berat hingga 1 kg berikutnya atau pecahannya dikenakan biaya tambahan 5.000. Kita akan masukkan model matematika dari biaya ongkir CX untuk berat paket X atau dalam kilogram. Dituliskan dalam bentuk fungsi tangga tersebut. Ada saya tulis 15.000 0 sampai 1, 20.000 1 sampai 2, 2 kiloan, 25.000 2 sampai 3 kiloan, 30.000 3 sampai 4 kiloan. Ya, pertanyaan itu Dinar ingin mengirimkan sekotak sepatu kepada temannya. Setelah ditimbang di konter berat paket tersebut adalah 2,3. Berapakah biaya ongkir yang harus dibayar Dinar? Ya, kita lihat nih kilogramnya, yaitu X-nya atau X-nya itu 2,3. Angka ini tidak jauh pada rentang internal yang 2 sampai 3 kiloan, 25.000. Jika kita melihat pada fungsi tangga di atas, untuk interval tersebut nilai CX bersifat tetap. Maka biaya ongkir yang harus dibayarkan ini adalah 25.000 karena kita bulatkan aja. Karena dalam praktik sehari ini terjadinya karena berat 2,3 kg dibulatkan ke atas menjadi hitungan 3 kg oleh sistem ekspedisinya. Jadi paket dinar jadinya 25.000. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah layanan kurir instan ojek online memiliki aturan tarif pengiriman barang yang didasarkan pada zona jarak tempuh. Zona pengiriman 0 km sampai 4 km yaitu tarifnya 12.000. 4 sampai 8 km jadinya 18.000 tarifnya, dan 8 hingga 12 km tarifnya 24.000. Kita masukkan ke dalam model fungsi tangganya, yaitu kita cari aja titik sama dengan kurang 12.000 0 km hingga 14.000 24.000 ini fungsi tangganya. Jadi kita langsung ke pertanyaannya, yaitu Budi memesan makanan menggunakan kurir instan. Jarak dari restoran ke rumah Budi adalah 6,5 km. Di saat yang sama adiknya juga memesan barang dari toko yang berjarak persis 4 km. Berapakah tarif ongkir masing-masing? Ya, kita mulai dari pesanan Budi dulu. Nilainya kan
kilometernya kan 6,5. Berarti berada di interval yang ini. Karena kita bulatkan aja. Karena 4 km sampai 8 km jadinya 18.000. Jadi paketnya Budi, tarif ongkirnya Budi harganya 18.000 rupiah. Sedangkan pesanan adik Budi nilai D-nya itu 4 km, maka akan berada di interval yang pertama, yaitu 0 km sampai 4 km 12.000. Jadinya tarif ongkir dari adik Budi 12.000. Kenapa bisa 12.000? Perhatikan bahwa ada tanda kurang dari atau sama dengan. Pada angka 4 ini berarti batas jaraknya 4,0 km. Tepat masih masuk ke anak tangga yang pertama. Jadi tarifnya adik Budi yaitu 12.000. Sekian dari contoh soal tangga.